Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa fa ya ibadallah اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat, akramakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Hari ini kita masih diberikan untuk menjalani kehidupan ini mencari ridha Allah, bekerja, berusaha, beraktivitas, semuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka rasa syukur yang mendalam yang keluar dari lubuk hati kita yang mendalam tidak ada lain, tidak bukan adalah untuk mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan dan curahkan kepada kita bersama. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur, maka nikmat itu akan diberikan tambahan yang berlipat ganda kepada kita. Sebaliknya manakala kita kufur, ingkar kepada Allah, jauh daripada harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah, peringatan Allah, teguran Allah itu sangat nyata sekali. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmat Allah, pasti Allah akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya kamu kufur, mengingkari segala nikmat Allah, tidak menjalankan segala perintah Allah, mempergunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan, untuk kemudaratan, untuk lalai dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, maka ketahuilah azabku sangat pedih kata Allah. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisinya. Takwa adalah pakaian kita sebaik-baiknya, dan takwa itu adalah bekal kita nanti menghadap Allah di saat kita sudah tidak ada lagi di atas dunia ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kalian berbekal wahai kaum muslimin, sebab sebaik-baik bekal itu adalah takwa kalian yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa jamaah rahimakumullah, waktu terus bergulir, hari terus berganti, bulan juga berganti, siang dan malam. Tak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah di tahun 1443 Hijriah. Artinya adalah hari ini adalah tanggal 27 Dzulhijjah. 3 hari ke depan tahun 1443 ini kita tinggalkan. Kita akan memasuki tahun baru Islam,
1444 Hijriah. Mengingatkan kepada kita jamaah rahimakumullah, bahwasanya momentum tahun baru Islam supaya kita mengambil pelajaran, iktibar. Hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pelajaran yang kita ambil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mempersiapkan hari ini untuk hari esok yang lebih baik, atau sebaliknya tidak memiliki persiapan apa-apa, tidak memiliki modal, tidak memiliki usaha untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang berkualitas, sehingga besok dan kedepannya kita menjadi manusia yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi Allah tegaskan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita ini mengambil iktibar, mempersiapkan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita bekalkan untuk hari esok. Hari esok itu adalah alam akhirat. Wattaqullah, dan perbekalan yang paling utama itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam kalender Islam, Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang diagungkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digariskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah", sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahran, adalah 12 bulan, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, dalam ketetapan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram di dalamnya. Ashharun minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram di dalamnya. Yang 4 bulan haram itu adalah 3 bulan saling berdekatan, yang 1 bulan agak berjarak. 3 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang berjarak itu adalah Rajab. Itulah 4 bulan haram. Mengapa dikatakan 4 bulan haram? Kenapa bulan haram? Karena itu adalah bulan suci, bulan yang sangat diagungkan, bulan yang sangat diutamakan, bulan yang manakala kita melakukan amalan, amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita melanggar kesucian daripada, keagungan daripada bulan haram ini dengan memperbanyak melakukan perbuatan dosa, pelanggaran, kemaksiatan, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pribadi kita harus mengagungkan, harus mau mensucikan bulan yang suci ini, yang disebut oleh Allah dengan Syahrullah Al-Muharram. Begitu yang disampaikan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa kata beliau? Hendaklah manusia itu mengagungkan bulan-bulan suci ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, supaya mereka mengagungkan dengan memperbanyak amalan di dalamnya, serta meninggalkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam lembah dosa dan kesalahan. Kalau kita melakukan sebuah dosa, dosa itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang akan mendatangkan rahmat nikmat Allah, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikat dinul qayyim, itulah petunjuk agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, di dalam bulan haram itu janganlah kalian
memperbanyak aniaya terhadap diri kalian masing-masing. Jadi keutamaan pertama daripada bulan Muharram sebagai bulan pertama di tahun Hijriah itu adalah disebut oleh Allah sebagai Syahrullah, sebagai bulan Allah. Allah menisbatkan dirinya. Salah satu bulan yang di antara sekian banyak bulan hanya bulan Muharram yang dinisbatkan oleh Allah dengan dirinya, yaitu Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan keistimewaan daripada bulan Muharram yang kedua adalah ada nilai historis di dalam bulan Muharram ini, yaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah jemaah rahimakumullah. Kalau tidak terjadi hijrahlah, mungkin tidak ada kemajuan dan kebangkitan Islam sampai hari ini. Mungkin kita tidak bisa membayangkan di antara 7,8 miliar penduduk dunia ada 1,8 miliar penganut Muslim. Tidak bisa kita bayangkan. Seandainya tidak terjadi hijrah dari Makkah ke Yathrib dahulu, setelah hijrah diganti dengan namanya Madinah Al-Munawwarah, mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana gemilangnya Islam sampai hari ini. Mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana duduk rapatnya, bagusnya saf kita pada hari ini. Peristiwa histori daripada hijrah inilah yang mengangkat derajat martabat Islam itu naik ke yang lebih tinggi. Makanya setelah Fathu Makkah, setelah Makkah itu dibebaskan, tidak ada lagi hijrah setelah itu. Yang terjadi adalah ketika Nabi SAW menyatakan, setelah hijrah pertama yang terjadi pada 14 abad yang silam, hijrah yang bisa kita lakukan adalah al-muhajir, man hajara manhallahu anhu. Hijrah yang bisa kita lakukan untuk momentum tahun baru Islam ini adalah kembali kepada jalan Allah, meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Man hajara manhallahu anhu. Mereka hijrah meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Kalau ini sudah terpatri dalam pribadi dan kehidupan kita, berusaha untuk meninggalkan segala bentuk larangan Allah, tentunya itulah nilai hijrah yang sebenarnya. Berpindah dari hal yang dilarang oleh Allah menuju kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat akramakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan Muharram yang ketiga itu adalah kenapa Muharram itu hadir sebagai penanggalan pertama, bulan pertama di tahun Hijriah. Kemudian ditutup pula nanti di Dzulhijjah sebagai bulan terakhir di penanggalan Hijriah itu. Sebab keistimewaan yang ketiga adalah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram minimal, yang disebut dengan puasa Ashura. Ashura itu adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah syahrullah. Apa itu al-Muharram? Yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'dal mafrudah salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Mengapa baginda Nabi SAW menyatakan, memberikan sebuah perintah kepada kita, walaupun tidak wajib, yang dulu ini diwajibkan oleh baginda Nabi SAW untuk menghargai dan menghormati sucinya bulan Muharram itu. Setelah hijrah kemudian disunatkan puasa ini, supaya kita bisa mengagungkan atas kesucian daripada bulan Muharram ini. Ketika Nabi SAW ditanya, su'ila ayyaumin Ashura, as-sawmi yaumi Ashura, ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Ashura itu, beliau menjawab, yukaffirus sanah al-madiyah. Puasa di bulan Ashura itu bisa menghapus dosa kita yang telah berlalu. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan inilah
kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di tanggal 10 Muharram berpuasa sunnah di dalamnya. Ya. Tapi Nabi telah juga menganjurkan kepada kita pada tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a. Nabi dalam sejarah kehidupannya, beliau tidak sempat menjalankan puasa Tasu'a di tanggal 9 Muharram itu. Keburu beliau wafat. Sebab beliau sudah berazam, sudah bertekad bulat, untuk tahun yang akan datang saya akan melakukan puasa sunnah di tanggal 9 Muharram. Kenapa demikian? Karena untuk menyelisihi perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi. Orang Yahudi juga melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika itu ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari di saat Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Karenanya mereka masyarakat kota Madinah, kota Makkah pada saat itu menjalankan puasa 10 Muharram orang-orang Yahudi tersebut. Harusnya kata baginda Nabi, inilah hari kita, bukan hari mereka. Makanya untuk menyelisihi puasa mereka, iringilah dengan puasa 9 Muharram yang disebut dengan hari Tasu'a tersebut. Maka kalau kita berkesempatan, ya, berpuasalah pada tanggal 9, ya, lanjutkan di tanggal 10 di bulan Muharram, supaya ada perbedaan antara kita dengan mereka. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana faedah daripada puasa Muharram tersebut adalah yukaffirus sanah al-madiyah, akan menghapuskan dosa kita yang telah berlalu, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Mudah-mudahan pada khutbah kita pada siang hari ini bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan. Kesimpulannya adalah keutamaan daripada Muharram. Yang pertama, Muharram adalah bulan suci yang sangat diagungkan. Karena itu jangan berbuat dosa di bulan ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kita lakukan dosa itu, dosa dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, sangat dianjurkan untuk memperbanyak kualitas ibadah di dalam bulan ini. Ya, karena pahala daripada ibadah yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Muharram adalah histori, sejarah dahulunya ketika Nabi hijrah dari meninggalkan kampung halaman dari Mekah ke Madinah. Hari ini kita tidak berhijrah, tidak pindah lagi tempat, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus hijrah daripada meninggalkan segala bentuk larangan Allah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah keistimewaan daripada Muharram itu adalah Muharram kesempatan bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya, pada tahun sebelumnya, yaitu adalah puasa di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Itulah puasa Asyura. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.